Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutiara Quran, tempat di mana kita menggali hikmah dari kisah-kisah agung para nabi, para wali, dan orang-orang saleh. Manqobah ke-44, berkat syafaat Syekh Abdul Qadir, wali yang mardud atau ditolak, dapat diterima kembali menjadi waliullah, makbul atau diterima. Diriwayatkan, dalam kitab Malfudul Ghoyasiyah pada zaman Syekh Abdul Qadir ada seorang wali yang dikeluarkan, dilepas oleh Allah dari pangkat kewaliannya. Umumnya masyarakat telah mengetahui tentang ditolaknya wali tersebut oleh Allah. Telah dicoret dari daftar waliullah, namun ia berusaha dengan sekuat tenaga, dengan didukung oleh semangat juang tinggi, minta bantuan serta syafaat rekan-rekannya. Sebanyak 360 wali merasakan rasa solidaritas mengajukan permohonan kepada Allah agar wali yang ditolak kembali dan diterima di sisinya. Merasakan nasib dan penderitaan rekannya itu. Seluruh wali yang 360 orang itu mereka bersama-sama bermunajat mengadukan halnya, berdoa dan menangis kepada Allah supaya rekannya yang dikeluarkan dapat diangkat kembali menjadi waliullah. Namun dari seluruh permohonan mereka itu, tidak ada seorang pun doanya yang dikabulkan Allah. Maka untuk meyakinkan lagi para waliullah itu, masing-masing melihat ketentuan suratan yang tertulis di Lauhul Mahfuz, ternyata tampak dengan jelas tertulis bahwa wali rekannya itu sudah disatukan dengan kelompok orang-orang yang celaka. Atas kesepakatan bersama, dianjurkan supaya ia dengan segera menghadap Syekh Abdul Qadir untuk memohon syafaatnya, lalu dengan merendahkan diri ia menghadap Syekh. Lalu beliau berkata, "Mari ke sini, lebih dekat lagi, sesungguhnya Allah telah mencopot pangkat kewalianmu. Mudah-mudahan aku bisa mengusahakan, dan menjadikan agar kamu dapat diterima kembali menjadi waliullah dengan izin Allah." Kemudian Syekh bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon supaya wali yang ditolak itu dapat diangkat kembali, diterima menjadi waliullah. Dikala itu datang Hatib dari Yang Maha Kuasa, "Wahai Abdul Qadir, ada 360 orang wali berdoa dan minta pertolongan untuk wali yang kutolak itu. Namun, tidak seorang pun doa permohonannya yang kukabulkan. Sebab wali itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz termasuk orang yang celaka." Syekh menjawab, "Ya Allah, apa halangannya? Engkau Maha Kuasa, siapa yang ditolak, Engkau dapat menerimanya, demikian pula siapa yang diterima Engkau dapat menolaknya. Dan mengapa lidahku Engkau jadikan supaya aku bisa menyanggupi permintaan orang, bahwa ia dapat diterima, bila Engkau telah memutuskan dan menjadikan orang itu ditolak." Kemudian datang Hatib Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Abdul Qadir, sekarang silakan siapa yang dianggap olehmu ditolak, akan aku tolak. Dan aku serahkan padamu dengan tugas untuk mengangkat dan memberhentikan dari pangkat kewalian." Lalu Syekh Abdul Qadir berkata pada wali mardud itu, "Segera kamu membersihkan diri, mandi taubat, karena kedudukanmu sekarang sudah diangkat kembali menjadi waliullah." Manqobah ke-45, Syekh Abdul Qadir menyelamatkan muridnya dari api dunia dan akhirat. Syekh Mian Udmatullah dari golongan Imam Ulama Arifin berkata, "Di negeriku Burhaniyah, saya bertetangga dengan seorang kaya. Ia beragama Hindu penyembah api atau Agni, namun ia sangat rindu dan cinta kepada Syekh Abdul Qadir. Setiap tahun diundang para pejabat pemerintah, para ulama, dan tidak terkecuali para fakir miskin, untuk bersama bersukaria, makan bersama di rumahnya. Untuk lebih semarak lagi, rumahnya dihiasi dengan dekorasi yang beraneka ragam warna keindahannya. Ditaburi dengan bunga-bunga yang harum semerbak serta minyak yang harum mewangi. Tujuan diadakan pesta itu semata-mata terdorong rasa cinta atau mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir, malah ia merasa bangga mengabdi kepada muridnya. Rupanya saat itu ajal menjemputnya, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Keluarganya kemudian merawat jenazahnya sesuai dengan keyakinan mereka. Dalam tradisi agama Hindu, prosesi persemayaman dilakukan dengan upacara kremasi sebagai bentuk penghormatan terakhir, yang sering disebut ngaben di Bali, atau antiesti di India, adalah ritual pembakaran jenazah sebagai bentuk pelepasan roh menuju alam selanjutnya. Namun saat prosesi itu timbul keanehan. Di luar kebiasaan, jenazah itu tidak hangus terbakar menjadi abu, bahkan sehelai rambut pun tidak lenyap dimakan api,
sampai akhirnya keluarganya sepakat bahwa jenazah itu lebih baik dihanyutkan ke sungai. Menghadapi kejadian ini, di negeri tersebut berdiam seorang wali. Pada malam harinya ia bermimpi dikunjungi Syekh Abdul Qadir. Beliau berpesan, mayat orang Hindu yang terapung-apung dihanyutkan ke sungai itu termasuk muridku. Dan ia telah diberi nama Sa'dullah, supaya ia segera diangkat dari sungai dan dikuburkan, sebagaimana mestinya menurut kewajiban dan ketentuan agama Islam karena ia seorang muslim. Mengapa sosok mayat itu tidak lenyap dimakan api, sehingga api tidak mampu untuk membakarnya? Hal ini tidak lain karena Allah telah berjanji kepadaku, bahwa Allah tidak akan membakar murid-muridku, baik api dunia maupun api akhirat. Manqobah ke-46, keberadaan, perwujudan, Syekh Abdul Qadir adalah wujud Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdul Qadir berkata, Hazal wujud wujudu jad bila wujudu Abdul Qadir. Keberadaan atau perwujudanku ini adalah wujud kakek moyangku Nabi Muhammad SAW, bukan wujud Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan bahwa pada suatu hari, Syekh berangkat pulang menuju rumah beliau. Di belakang beliau diikuti sang putra Abdul Jabbar. Sesampainya di rumah, Abdul Jabbar tidak melihat bahwa ayahnya itu berada di rumah. Lalu ditanyakan kepada ibunya, tadi saya baru saja mengikuti ayah ke sini. Pada waktu asyar, saya berdiri di belakang ayah, akan tetapi sudah 2 hari tidak pulang-pulang ke rumah. Lalu Abdul Jabbar berangkat menuju tempat berkhawat ayahnya. Terlihat pintunya terkunci. Ia berkeyakinan pasti ayahnya itu ada di ruang khalwat. Di ambang pintu ruang khalwat lama ia menunggu sampai tengah malam. Pada pertengahan malam, baru pintu ruang khalwat itu dibuka oleh Syekh sambil beliau berkata, menurut penglihatan orang banyak, ayah berangkat menuju rumah, padahal masuk ke ruang khalwat ini, sama seperti penglihatanmu tadi. Kemudian Abdul Jabbar bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, Rasulullah bila beliau qada hajat atau buang air kecil, seketika itu juga bumi menghisapnya sehingga tidak ada bekasnya. Keringatnya harum semerbak seharum minyak kasturi. Dan lalat pun enggan hingga pada badan beliau. Semua yang saya sebut tadi terbukti khususiyah, keistimewaan itu sekarang ada pada ayah. Syekh menjawab, sesungguhnya Abdul Qadir telah fana secara konstan pada kelestarian diri kakek moyangnya, Nabi Muhammad SAW. Lalu Abdul Jabbar berkata lagi, Nabi Muhammad bila beliau berjalan biasanya dipayungi awan bergerak. Rasanya tidak ada salahnya bila ayah juga jika berjalan dipayungi awan. Beliau menjawab, hal itu sengaja kita tinggalkan, jangan sampai nanti disangka jadi nabi. Setiap kisah adalah cahaya, setiap perjalanan adalah pelajaran, dan setiap hikmah adalah mutiara berharga bagi kehidupan kita. Mari kita renungkan bersama dan ambil inspirasi dari perjalanan mereka yang penuh cahaya petunjuk. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sekian dan terima kasih. Mutiara Quran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.